Setelah 4 hari saya tinggal di Sorrento, di hari kelima ini saya balik ke kota Naples atau dalam bahasa Italia, kota Napoli. Itu adalah old city-nya dari Napoli. Nah, ini adalah video kompilasi selama saya traveling di kota Napoli, sekaligus mengunjungi puncak tertinggi dari kota Napoli, Gunung Vesuvius. Akhirnya saya sampai juga ke puncak gunung paling berbahaya di daratan Eropa, Gunung Vesuvius. Dan ini kalderanya. Tara! Dan mengunjungi kota Pompei juga yang pernah terkubur akibat erupsi Gunung Vesuvius di tahun 79 Masehi. Nah, di hari kelima traveling saya di Italia Selatan, saya balik ke kota Napoli dengan menggunakan kereta dari kota Sorrento. Tiket kereta saya beli di kios yang sama saat saya beli tiket bus ke Positano. Nah, ini dia kereta yang akan membawa saya ke kota Napoli. Pagi, sekarang saya berada di kereta yang akan membawa saya dari Sorrento ke Napoli. Ya, tadi saya beli tiketnya itu dari Sorrento ke Napoli itu seharga €3.90. Perjalanan sekitar 1 jam. Selama perjalanan ke Napoli dengan menggunakan kereta ini, saya harus melewati 35 stasiun. Nah, kalau kita mau berkunjung ke kota tua Pompei, kita bisa turun di stasiun Pompei Scavi. Karena stasiun tersebut berada di salah satu dari 35 stasiun antara Sorrento dan Napoli. Nah, akhirnya saya sampai juga ke stasiun Napoli Garibaldi setelah menempuh waktu sekitar 45 menit. Ya, sekarang saya baru sampai Napoli, baru turun kereta. Kalian bisa lihat keretanya di sini jelek banget. Tuh lihat, tuh keretanya kayak gini. Untuk sampai ke penginapan, saya harus naik lagi Metro Line 2 ke stasiun Metro Napoli Mergellina. Ya, hal utama yang harus kita lakukan adalah membeli tiket transportasi umum selama 7 hari, meski saya hanya 3 hari tinggal di kota Napoli. Tempat penjualan tiket kalau kalian mau beli tiket harian atau tiket kemanapun. Jadi ini tiket seharga €16. Saya bisa keliling kota Naples itu selama seminggu. Jadi naik apapun, naik funiculare, naik ke metro, naik kereta, naik bis, naik tram, semuanya bisa. Harga tiket terusan atau Descartes selama seminggu adalah €16. Ini lebih murah ketimbang kita beli tiket satuan atau per sekali jalan. Nah, ini dia peron metro dan kereta subway di stasiun Napoli Garibaldi. Tak hanya metro, bahkan kereta yang jarak jauh pun juga berhenti di stasiun subway ini. Perjalanan ke stasiun Napoli Mergellina menempuh waktu sekitar 20 menitan. Nah, sekarang saya berada di Metro Line 2 dari arah stasiun Garibaldi ke arah Mergellina, karena penginapan saya dekat Mergellina dan keadaan seperti ini. Jadi ingat ya, saat kalian masuk ke dalam metro atau dalam kereta, kalian harus hati-hati membawa tas karena banyak sekali copet. Kita nggak tahu orang dandanannya keren dan sebagainya, ternyata mereka ada komplotan copet. Nah, ini dia stasiun Mergellina. Ya, sekarang saya sudah sampai di stasiun Napoli Mergellina. Penginapan saya dekat sini ya, sekitar 5 menit jalan. Setelah turun kereta, kita harus turun lagi ke bawah dengan menggunakan lift kalau kita membawa koper atau barang bawaan. Nama penginapan saya, apartemen Seaview in Posillipo. Kalian bisa lihat rate-nya di Agoda atau Booking.com.
Nah, ini dia view dari jendela apartemen saya di Napoli ini. Wow, bagus sekali bukan? Buongiorno di Napoli. Saat ini saya sudah berada di penginapan saya di Napoli atau Naples. Dan ini keadaan luar jendela saya. Lihat, di sana itu adalah Gunung Vesuvius. Gunung aktif yang sangat berbahaya yang pernah meletus pada tahun 79 Masehi yang mengubur kota Pompei. Hari Minggu saya akan di puncaknya sini. Saya akan di puncaknya langsung. Dan ini pantai. Dan kalau kita geser ke sini, ini adalah kota tuanya Naples. Kelihatan nggak sih dari sini? Nah, pokoknya tunggu aja liputan saya di puncak Gunung Vesuvius. Dan jalan-jalan ke kota Naples tentunya. Ciao! Nah, di hari pertama saya habiskan untuk beristirahat di apartemen yang berukuran 7 kali 5 meter ini. Esok paginya saya berencana menjelajah kota ini, meski cuaca kurang baik saat ini. Ini dia keadaan pasar di Napoli. Gang-gangnya pun terlihat khas banget, meski nggak bersih-bersih banget sih. Tapi lumayan lah, instagramable banget. Ya, tapi hati-hati ya di kota ini, banyak sekali kejahatan, rawan akan pencopetan dan penjabretan. Jadi, kalau kalian jalan-jalan di kota ini, lebih baik pakai kamera kecil saja kalau mau buat vlog, dan hindari mengenakan barang-barang berharga selama perjalanan kalian. Bahkan saya sempat beli pastry manis khas Italia Selatan, sfogliatelle. Ya, ini namanya sfogliatelle. Rasanya kayak apa? Rasanya manis. Rasanya di luar tuh renyah, ada gula halusnya. Jaket saya kena gula semua. Ada custardnya ya. Maaf, saya terlalu excited makan pastry kecil yang dinikmati warga Italia saat sarapan ini. Ini bentuknya kerang, rasanya enak. Saya juga mengunjungi lokasi wisata ikonik di Napoli ini, kastel yang berada di bukit tertinggi kota ini. Ya, di Napoli ada sekitar 7 kastil yang sangat terkenal. Kalau kita punya waktu banyak, kita bisa mengunjungi semua kastil itu. Tapi kali ini saya hanya mengunjungi Kastel San Elmo saja. Saat ini saya masih di Napoli dan saya mau ke Kastil San Elmo yang ada di atasnya Napoli. Untuk naik ke atas saya perlu naik kereta yang miring gitu, namanya funiculare. Untuk mencapai kastil tersebut, saya harus naik kereta miring bernama funiculare. Selama kita punya Descartes, kita tidak perlu bayar lagi untuk naik kereta ini. Keretanya unik sih, cara berjalannya pun miring ke atas menyesuaikan bukit ke atas. Di stasiun Cimarosa, stasiunnya funiculare, dan ini udah dekat dengan kastilnya ya. Nanti di atas kastil saya bisa lihat Naples, kota Napoli dari atas. Keren banget. Sekarang saya berhenti, saya keluar dulu dari funiculare. Nah, setelah sampai di stasiun funiculare atas, kita hanya mengikuti pelang petunjuk jalan untuk mencapai kastel yang dibangun mulai abad ke-12 ini. Kalian harus perhatiin pelang-pelang ini ya, kayak gini. Kemana beloknya? Nah, ini dia Kastel San Elmo. Wow, indah dan megah sekali.
Untuk bisa masuk ke dalamnya, kita dikenakan biaya 2,5 euro saja. Nah, kita harus naik ke atas untuk bisa melihat pemandangan kota Napoli ini dari atas. Castel San Elmo adalah benteng abad pertengahan yang terletak di Bukit Fumero bersebelahan dengan Certosa di San Martino, menghadap ke kota Napoli, Italia. Nama San Elmo berasal dari bekas gereja abad ke-10 yang didedikasikan untuk San Erasmo, disingkat menjadi Ermo, yang akhirnya berubah menjadi Elmo. Nah, ini dia pemandangan dari Castle yang pada tahun 1587 pernah tersambar petir ini. Wow, indah sekali bukan? Saat ini saya sudah berada di puncak dari Kastil San Elmo, Napoli. Dari sini kita bisa melihat kota Napoli, sepakan Napoli dari bawah. Itu adalah old city-nya dari Napoli, sepakan Napoli. Di sana stasiun, di sana bandara, dan di sana gunung Vesuvius. Ya, sekarang saya mau makan malam di restoran namanya Restoran Kini e Cucina di dekat stasiun Mergellina, karena memang penginapan saya dekat di stasiun Mergellina. Nah, malam harinya saya makan di restoran tradisional Italia setempat yang menyajikan spaghetti dan ikan yang rasanya luar biasa lezatnya. Untuk makan malam ini, saya hanya menghabiskan 16 euro saja untuk 3 courses. Ya, penginapan saya di Napoli ini sangat bagus view-nya. Tapi kalau di malam hari, saya benar-benar tidak bisa tidur karena ini. Jadi di Naples ini saya nyewa apartemen, bagus banget view-nya. Tetapi tetangga sebelah itu bukan apartemen atau bukan yang disewakan ya, tapi penduduk asli sini. Ini jam 12:30 malam, suaranya masih dengerin deh. Dari jam 7 malam sampai sekarang jam setengah 1 pagi. Itu tiap malam. Di hari berikutnya, saya berencana mengunjungi puncak tertinggi dari Gunung Vesuvius dan kota Pompei. Untuk mencapai lokasi tersebut, saya harus menggunakan transportasi kereta ke arah Sorrento lagi. Tiket sekali jalan ke stasiun Pompei Scavi dari Napoli seharga 2,9 euro saja. Nah, kereta yang akan membawa saya ke Pompei udah datang. Udah telat berapa menit. Sekarang saya sudah berada di dalam kereta dari Naples ke Pompei. Ini kereta ke arah Sorrento dan keretanya penuh banget. Kalau kalian lihat. Setelah perjalanan sekitar 20 menitan, akhirnya saya sampai di Pompei Scavi. Saya langsung berencana naik ke puncak gunung api paling aktif di daratan Eropa dengan menggunakan bus. Harga tiket bus dari Pompei ke halte puncak Vesuvius seharga 3,4 euro saja sekali jalan. Ya, sekarang kami sudah berada di dalam bus dari Pompei menuju ke Gunung Vesuvius. Gunung Vesuvius ada di sebelah sana.
Selama perjalanan ke puncak, kita bisa melihat pemandangan kota Napoli dari atas. Perjalanan ini menempuh waktu sekitar 50 menitan. Di atas itu adalah puncak Gunung Vesuvius. Udah deket banget. Ya, sekarang saya sudah sampai di perhentian parkiran bus di puncaknya Vesuvio. Dan untuk naik ke atas kita harus kasih tunjuk kalau kita udah booking tiket untuk masuk ke dalam. Harganya sekitar 10 euro. Nah, untuk masuk ke wilayah puncak Vesuvius ini, kita mesti bayar tiket masuk online sekitar 10 euro. Tiket ini bisa dibook via www.vesuviusinrete.it. Dan ingat, kalian harus masuk sesuai dengan jam yang telah kalian pilih ketika kalian booking tiket tersebut. Dan sekarang perjalanan sekitar 20 menit ya, kata penjaganya tadi, penjaga gerbang. Ini dia pemandangan selama kita mendaki puncak Vesuvius. Wow, amazing. Dan itu kota Napoli. Dan di atas sana kaldera dari Vesuvius. Ya, setelah 30 menit saya melakukan perjalanan, akhirnya saya sampai juga ke puncak gunung paling berbahaya di daratan Eropa, Gunung Vesuvius. Dan ini kalderanya. Tara! Dan gunung ini memiliki ketinggian sekitar 1170 meter dari permukaan air laut dan pernah erupsi pada tahun 79 Masehi dan mengubur kota Pompei. Kota Pompei terletak di bawah sana ya. Dan sebentar lagi saya akan ke sana. Ikutin saya terus, tetap di Castra Quintina. Setelah 30 menit saya berada di puncak gunung api ini, saya kembali lagi ke halte bus dan kembali lagi ke kota Pompei untuk menjelajahi kota kuno Pompei yang pernah terkubur karena letusan gunung ini di tahun 79 Masehi. Ya, sekarang saya tepat berada di depan pintu masuknya Museum Pompei. Saya beli tiketnya, harganya 16 euro. Kita bisa lihat ke dalam sejarah kekejaman dari Gunung Vesuvius. Tiketnya ini ya, pintu masuknya ini. Nah, sekarang saya sudah ada di pintu masuk kota kuno Pompei ini. Harga tiket masuk Pompei ini bervariasi. Untuk tiket masuk saja, saya harus mengeluarkan uang sekitar 16 euro. Kalau dengan guidance audio, kita harus membayar lebih mahal lagi. Kalian bisa cek tarifnya di www.pompei-tickets.com. Nah, ini dia keadaan dalam kota kuno Pompei ini. Ya, sekarang saya masih di Pompei. Saya masih di amphitheater. Amphitheater itu kayak koloseumnya kota Pompei saat itu. Jadi amphitheater ini untuk pertunjukan ya, ada sekitar 20.000 penonton di sini. Waktu 2100 tahun yang lalu dibangun. Jadi sebelum Masehi ini udah dibangun. Bahkan sebelum kejadian Pompei sendiri itu udah dibangun oleh Romawi ya, bangsa Romawi. Pompei adalah salah satu kota zaman Romawi kuno yang telah menjadi puing dekat kota Napoli dan sekarang berada di wilayah Campania, Italia. Pompei hancur oleh letusan Gunung Vesuvius pada 79 Masehi. Debu letusan Gunung Vesuvius menimbun kota Pompei ini dengan segala isinya sedalam beberapa kaki dan menyebabkan kota ini hilang selama 1600 tahun sebelum ditemukan kembali dengan tidak sengaja.
Semenjak itu, penggalian kembali kota ini memberikan pemandangan yang luar biasa terinci mengenai kehidupan sebuah kota di puncak kejayaan Kekaisaran Romawi. Sejarah mencatat pada 24 Agustus tahun 79, Gunung Vesuvius meletus dahsyat. Awan panas, batuan, dan abu membara menghujam ke kedua kota, Pompei dan Herculaneum. Lapisan debu tebal menutupi kedua buah kota yang lokasinya dekat dengan kaki Gunung Vesuvius, sehingga kedua kota ini menjadi hilang dan terlupakan. Penduduk Pompei dan Herculaneum meninggal akibat asap beracun yang mereka hirup, dan kemudian abu panas membungkus tubuh mereka hingga mengeras seperti patung di bagian luarnya. Jadi 79 Masehi itu terjadi bencananya, dan tahun 1600-an baru kota Pompei ini ditemukan. Jadi kota Pompei ini terkubur sedalam 6 meter oleh abu vulkanik. Sebenarnya di gundukan tanah ini, di dalamnya itu masih ada bangunan-bangunan, sisa bangunan Pompei yang terkubur oleh abu vulkanik. Dan pemerintah Italia sudah menggali beberapa, jadi Pompei ini belum tuntas digali ya. Jadi barusan digali, isinya rumah orang kaya. Belum kelar penggaliannya. Ini ada pilar-pilarnya kalau lihat. Ya. Sekitar 1600 tahun kemudian, secara tidak sengaja keberadaan Pompei ini ditemukan. Ada jasad-jasad manusia yang diawetkan oleh abu dengan segala pose. Jadi ini orang dulu menutup hidungnya karena gas beracun itu. Jadi dia berusaha untuk survive ya. Tapi apa daya gasnya terlalu kuat dan dia meninggal. Dan akhirnya tertutup sama abu yang panas. Kota Herculaneum ditemukan kembali pada tahun 1738 dan Pompei pada tahun 1748. Kedua kota ini digali kembali dari lapisan debu tebal dengan membebaskan semua bangunan-bangunan dan lukisan dinding yang masih utuh. Nah, itulah perjalanan saya di Italia Selatan, yang saya akhiri dengan belajar sejarah tentang kejayaan Romawi kuno di masa lalu. Ya, semoga series video-video saya ini bermanfaat buat kalian yang ingin juga jalan-jalan ke Italia Selatan. Nah, di hari berikutnya saya harus balik lagi ke Amsterdam. Ciao! Untuk video-video selanjutnya, saya akan ajak kalian backpackeran mengunjungi negara yang masih di benua Eropa, tepatnya di kota di mana para maestro musisi klasik dunia berasal, Vienna, Austria. Kalian juga akan saya ajak ke kota Salzburg, dan mendaki pegunungan Alpen yang subur, juga kota Hallstatt yang sangat tenang dan indah. Penasaran bukan? Makanya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. We share ons in Wien. See you in Vienna.